Sejalan dengan terjaganya kinerja perekonomian nasional dan sentimen positif di pasar keuangan global, pasar modal Indonesia menutup tahun 2025 dengan kinerja yang solid. IHSG ditutup pada level 8.646,94 per 31 Desember 2025, menguat 1,62% secara month to month atau 22,13% secara year on year. Sepanjang tahun 2025 lalu, indeks harga saham gabungan membukukan rekor all-time high sebanyak 24 kali. Adapun level tertinggi IHSG tahun 2025 tercatat di angka 8.710,70 pada tanggal 8 Desember 2025. Dengan nilai kapitalisasi pasar mencapai level tertinggi sebesar 16.000 triliun di tanggal yang sama. Namun di sisi yang lain, indeks LQ45 dan juga indeks IDX 80 tumbuh masing-masing sebesar 2,41% dan juga 10,07%. Rata nilai transaksi harian saham bulanan pada Desember 2025 terpantau menyentuh all-time high ya sebesar 27,19 triliun ya. Masih konsisten berada di atas 20 triliun sejak 20 Agustus 2025. Kenaikan likuiditas transaksi di pasar saham domestik pada semester 2 2025 turut didorong oleh meningkatnya peran aktif investor retail domestik, di mana proporsi transaksi investor retail meningkat tajam dari 38% di tahun 2024 menjadi 50% di tahun 2025. Dan adapun angka RNTH tahun 2025 tercatat sebesar 18,07 triliun rupiah, ya. Meningkat signifikan dibandingkan 2024 yang sebesar 12,85 triliun. Sejalan dengan arah penguatan pasar, investor asing pada periode Desember 2025 membukukan net buy saham senilai 12,24 triliun secara month to month. Ya. Hal ini menunjukkan keyakinan dan persepsi yang positif terhadap perekonomian dan pasar domestik. Namun, secara akumulasi di tahun 2025, investor asing masih membukukan net sell di pasar saham senilai 17,34 triliun. Pasar obligasi juga menunjukkan tren penguatan pada Desember 2025 dengan kenaikan indeks komposit ICBI sebesar 1,08% secara month to month. Yield SBN secara bulanan turun 4,84 bips ya, sedangkan secara year on year turun sebesar 80,91 bips ya. Adapun investor non-resident di pasar SBN terpantau mencatatkan inflow, di mana pada Desember 2025 tercatat net buy senilai 6,49 triliun month to month atau year on year net buy sebesar 2,01 triliun. Di industri pengelolaan investasi, ya, nilai aset under management atau AUM itu mencapai
1.033,81 triliun per akhir Desember 2025. Dan ini berarti meningkat sebesar 3,08% secara month to month, atau secara year on year itu meningkat sebesar 23,46%. Adapun nilai aktiva bersih ya NAB reksadana pada periode yang sama itu mencapai 675,32 triliun rupiah ya, tumbuh 4,80% month to month, atau secara year on year itu naik sebesar 35,26% ya. Tren positif kinerja NAB tersebut tentunya didukung juga oleh net subscription investor reksadana yang kuat, yaitu mencapai 23,91 triliun secara month to month ya, 23,91 triliun rupiah ya, dan secara year on year itu mencapai 138,69 triliun rupiah. Nah, sekarang adalah terkait dengan jumlah investor ya. Pada Desember 2025 tercatat penambahan ya, hanya Desember 2025 itu sebanyak 694.000 investor baru di pasar modal domestik ya. Dengan perkembangan tersebut, secara year on year jumlah investor di pasar modal meningkat sebesar 5,49 juta ya, atau menjadi ya secara keseluruhan 20,36 juta, atau tumbuh ya sebesar 36,95% ya. Selanjutnya penghimpunan dana oleh korporasi di pasar modal menunjukkan tren yang positif ya. Sepanjang tahun 2025 total nilai penawaran umum mencapai 274,80 triliun rupiah, di atas target ya 220 triliun ya. Termasuk di dalamnya itu terjadi kenaikan 20 emiten baru yang melakukan IPO senilai 16,21 triliun rupiah. Adapun untuk penggalangan dana pada securities crowdfunding ya. Pada Desember 2025 terdapat 27 efek baru dengan nilai dana yang dihimpun sebesar 44,18 miliar ya, serta terdapat 12 penerbit baru. Kemudian kita beranjak ke pasar keuangan derivatif ya. Hingga akhir tahun 2025 terdapat sebanyak 113 ya pihak yang telah memperoleh persetujuan prinsip dari OJK. Adapun selama Desember 2025 volume transaksi mencapai 61.613 slot, sehingga secara year on year total volume transaksi tercatat sebesar atau sebanyak 1.013.294 lot ya. Adapun di bursa karbon ya. Di bursa karbon hingga akhir tahun 2025 tercatat 150 pengguna jasa yang telah terdaftar. Total volume transaksi adalah sekitar 1,81 juta ya, ton CO2 ekuivalen, dengan akumulasi nilai transaksi mencapai 87 miliar rupiah. Dalam rangka penguatan prinsip good governance yang mencakup antara lain asas keadilan dan juga keterbukaan, OJK telah menerbitkan peraturan OJK ya, OJK nomor 39 tahun 2025 tentang tata cara penagihan sanksi administratif berupa denda di sektor jasa keuangan. Peraturan ini merupakan tindak lanjut pelaksanaan peraturan pemerintah
nomor 41 tahun 2024 tentang rencana kerja dan anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan pungutan di sektor jasa keuangan, serta POJK nomor 2 tahun 2025 tentang tata cara pelaksanaan pungutan di sektor jasa keuangan dan penerimaan lainnya. Selanjutnya, OJK juga telah menerbitkan POJK nomor 40 tahun 2025 ya, tentang penggunaan dana hasil penawaran umum. Peraturan ini diterbitkan dalam rangka meningkatkan perlindungan kepada masyarakat pemodal, meningkatkan kualitas pelaporan, dan juga tata kelola dalam penggunaan dana hasil penawaran umum, serta memastikan dana hasil penawaran umum direalisasikan sesuai rencana penggunaan dana dalam prospektus. Demikian saya sampaikan, saya kembalikan